We are 15. We are 15. We are inspiration. We are 15. We are 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam teman-teman dan salam sejahtera buat kita semua. Jadi ini sudah mulai di episode 3 malam ini. Kita kembali lagi ke tujuan awal. Kita adakan podcast ini buat silaturahmi dan kita juga mau tahu teman-teman kita, kabar teman-teman kita yang setelah SMA udah berpisah ya. Jadi malam hari ini kita bertiga nih, saya, Acit, sama Rere, karena Vista kebetulan sedang ada kegiatan, jadi mungkin nanti akan menyusul di akhir. Dan pada malam hari ini, tema kita adalah spesial Rusia. Yeay! Oke, jadi kalau yang kita tahu ya, teman-teman kita yang di Rusia itu kan ada banyak nih. Cuma untuk saat ini, kita undang 2 orang dulu yang saat ini bersedia. Ada Yulan Cahya dan Ahmad Juhaidi. Aplaus buat dua-duanya. Yeay. Oke. Tanpa berlama-lama, mungkin bisa langsung kita mulai aja ya bincang-bincangnya ya. Jadi makasih pertama-tama buat Yulan dan Juhe yang udah mau ikutan. Jadi ini masih amatir ya emang kelihatannya ya. Tapi ya, jadi kita mencoba untuk ngobrol-ngobrol santai bareng teman-teman kita di sini. Dan ada teman-teman kita yang udah ikutan juga di sini. Silahkan menyimak. Jadi mungkin sekarang teman-teman kita ini kan udah banyak yang nggak tahu nih kabarnya teman-teman Rusia. Bagaimana, udah di mana sekarang. Jadi mungkin boleh sedikit perkenalan apa ya, mungkin sedang di mana, kota apa sekarang di Rusianya. Silahkan pertama-tama kepada Yulan dulu mungkin. Sekarang gimana kabarnya, tinggal di mana, seperti itu. Oke. Bareng siapa? Jadi aku di Moskow, bertiga aja sama Tia sama Gea. Cuma Tia kemarin karena apa? Karena dia lagi penelitian skripsi di Indonesia, jadi sekarang dia posisi lagi di Samarinda. Mau balik ke sini nggak bisa karena ya itu lagi pandemi kan, nggak ada penerbangan yang bisa masuk. Terus sisanya ya udah, sisanya kalau Juhe kan di Rostov, nanti biar Juhe sendiri yang ngomong di sana ada siapa aja. Terus yang lainnya di Petersburg, di sana ngumpulnya cowok-cowok, Ayu, segala Veto. Terus ada juga Sepil, Nia, sama Ria, itu cewek-ceweknya. Ya, jadi buat teman-teman yang belum tahu, teman-teman di Rusia ini ternyata terpisah semuanya, jadi nggak satu univ ya, gitu ya, nggak satu kota juga. Kami aja setahun sekali ketemu belum tentu. Oh iya, nah, jauh banget ya emang. Kesulitan. Nggak jauh juga sih, ketemu tuh paling cuman kalau misalnya kan KBRI ada di Moskow. Jadi misalnya yang Peter sama Rostov mau perpanjang paspor, baru mereka pada ke Moskow. Kembali ke Moskow. Iya, atau enggak lagi pas liburan winter kan. Ada yang kesini udah kita yang nemenin gitu. Pasti ngumpulnya paling di Moskow juga. Berapa lama tuh perjalanannya? Nggak jauh sih, paling kalau naik pesawat 2 jaman. Kalau kereta, kalau ke Petersburg itu sekitar 9 jam. Itu yang bukan kereta cepat. Kalau ke Rostov, lama dia 21 jam. Hampir sehari. Wih, jadi enak emang ya di Moskow ya. Kayaknya anak ibu kota banget gitu ya. Ketemu semua di sini. Kalau juga gimana ya di Rostov, 21 jam dari, 21 jam itu kemana ya? Ya bisa dilihat dari penampilannya, tampak desa kan. jadi itu desa apa gimana? Kalau perbandingan kota, Moskow dan Rostov itu Jakarta dan apa deh di Indonesia mungkin? Jakarta dan Samarinda. Kamu anak Surabaya. Terus Surabaya. Samarinda kampung gitu. Oke. Surabaya. Jadi sering banjir gitu ya di sana ya, di Rostov ya? Enggak ya. Banjir. Mana sih yang lebih utara? Lebih utara Moskow. Jadi kalau Rostov-on-Don itu kotanya di selatan, ya pusat administrasi bagian selatan Rusia. Jadi semua kota-kota di selatan Rusia pusatnya di Rostov-on-Don. Tapi kotanya nggak terlalu gede sih ya, kayak Surabaya gitulah. Oh iya, boleh lah, boleh. Di Laut Hitam nggak sih? Iya, dekat Laut Hitam, dekat Laut Hitam.
Oke, mungkin Ya, mau Go. sedikit flashback nih ke awal. Jadi kan teman-teman Rusia kita ini, seperti yang kita tahu itu dapat beasiswa Kaltim ya, kalau nggak salah ya. Mungkin bisa dikoreksi nanti kalau salah. Jadi kalau dulu sih, saya kan sempat ikut juga tuh yang awal-awal tesnya dan programnya tuh seperti apa. Yang awalnya kan dia programnya kayak membuka banyak jurusan, habis itu ada tes, terus dikasih tahu ternyata untuk program yang kereta api ini. Mungkin teman-teman di sini boleh sih jelasin ini programnya tuh awalnya apa dan apa aja sih prosedur yang kalian lalui itu saat tes untuk beasiswa Rusia ini? Silahkan, siapa duluan yang mau jawab ini? Juga aja deh kayaknya. Juhe. Oke Biar nih, coba. Aku pertanyaan dulu lain nih. aja. Yulan ya. Ya, oke. Pertanyaan aman Boleh. ya kalau Yulan. Jadi, Iya. ya. Jadi sebenarnya prosesnya kalau untuk beasiswa ini diadakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Beasiswanya sendiri berkaitan sama salah satu pemerataan infrastruktur yang dilakukan oleh gubernur kita waktu itu Bapak Wang Faruk Ishak. Nah, karena sifat dari pembangunan ini adalah untuk memeratakan infrastruktur, maka digunakanlah sumber daya manusia dari daerah sendiri. Makanya mereka pemerintah provinsi ini mencoba untuk mengirim putra-putra daerahnya untuk belajar supaya nanti ilmu yang didapat di tempat mereka belajar bisa diimplementasikan di negara ketika kita kembali, insya Allah. Terus, jadi tahapan-tahapannya untuk dapat untuk ikut untuk menerima beasiswa ini waktu itu, kalau nggak salah Adi juga tahu kan ada tesnya kayak sejenis SBM, tes ujian masuk gitu SBM. Habis SBM ada wawancaranya langsung bersama siapa ya? duta besar Rusia untuk Indonesia waktu itu via Skype. Bahasa Inggris di Samarinda. Bahasa Inggris waktu itu ya. Oh, bahasa Inggris. Keren. Habis itu ada apa lagi sih setelah interview itu? Setelah interview yang dinyatakan lulus, habis itu kita ada karantina ya Yul ya 2 bulan di Samarinda. Nah, kita karantina 2 bulan di Samarinda. Kita belajar bahasa Rusia ya, persiapan buat pergi ke Rusianya. Sebelum belajar bahasa, kita mau tahu sih teman-teman Rusia ini kan cukup matang, maksudnya cukup awal ya dalam memilih keputusan. Bahkan kayaknya sebelum SNMPTN atau SBMPTN gitu ya. Sebenarnya awalnya pertimbangan kalian memilih ini itu Rusia itu apa sih? Ataupun kalau kalian pengen ke luar negeri, sempat nggak sih kepikiran misalnya mau ke Jepang atau mau ke Jerman juga gitu? Mungkin apa sih pertimbangan awal kalian milih ini gitu dengan cukup cepat di akhir masa SMA itu? Mungkin Yulan boleh dijawab. Sebenarnya aku ikut itu ya karena pengen nyoba aja. Maksudnya ada kayak emang di sini yang ikut karena emang pengen ikut. Kita lo nggak tahu tiba-tiba itu ada muncul. Terus bahkan kan sebenarnya aku udah daftar buat yang ke Jerman ya itu ya. Udah bayar uang muka juga. Terus karena tiba-tiba ada tes itu, terus apa salahnya gitu loh dicoba, kan kita tinggal tes aja. Kalau lulus ya alhamdulillah, kalau enggak berarti rezekinya di yang lain. Sebenarnya awalnya kan juga nggak tahu kan kalau ini tuh kereta. Betul. Awalnya kan teknik secara umum kan ya, kayak teknik apa kemarin, mesin, elektrik apa. Iya, teknik kimia juga ada dulu. Iya, makanya itu. Ya terus karena kebetulan pengen teknik juga, mungkin kalau aku pengennya kedokteran aku nggak bakal ngambil ini. Oh iya. Kalau Juhe gimana kira-kira pertimbangannya? Terus sempat nyoba juga nggak sih di tempat-tempat lain gitu? Sama sih kalau aku lebih kepada yang penting dapat tempat kuliah lah, coba aja semua. Oh gitu. Nah iya itu juga. Mungkin masa-masa akhir SMA pengen cepat-cepat kuliah gitu ya, cuma mencari perubahan gitu enggak? Cepet-cepet dapat yang aman, udah ada tempat kuliah, udah tenang. Soalnya kan biasanya waktu akhir itu kita biasanya, aduh kuliah di mana nih, takutnya nganggur. Iya, betul. Cukup cepat sih waktu itu emang keputusannya, terus teman-teman langsung ke sana gitu. Nah, itu dulu berapa orang sih yang dari FIFA sendiri deh? Dari FIFA itu berapa orang dan total yang keterima itu berapa? Dikit flashback. Aku lupa berapa ya? Ini yang mana nih yang ikut semua tes tertulis atau gimana? Enggak, yang ikut akhir ke Rusia, yang berangkat ke Rusia. Ke Rusia, bentar. Di aku 3. Total. Di aku 3. Di Peter tuh juga 1, 4, tambah 3, 7.
Juhe mungkin udah ingat nih, berapa nih? Nggak ingat. Enggak ingat ya? Yulan itu. Bentar. 20 orang ada, 20 orang. 11. 20 orang ada nggak ya? Kayaknya nggak nyampe nggak deh. nyampe Soalnya deh. iya, kayaknya 11 atau 12 gitu. Oh, emang eksklusif lah dikit sih sebenarnya ya. Soalnya kita loh total juga cewek cuma 20 orang kan, sisanya cowoknya. Iya, Oh. 3. Tapi kalau kamu nanya total anak Semarit dari Ya. dari 3 angkatan, itu Ya. banyak banget. Oh iya, kalau 30-40-an udah ada aklimasi kayaknya. gitu ya. Iya, heeh, heeh. Yang ke situ Enggak, yang ya. batch kamu aja, Yul. Yang aku iya 12 kayaknya. 12 ya. Heeh, heeh. Tak Alvin itu sudah. Iya, iya. Dan disebar ke 4 kota aslinya, cuman karena kalau anak Semaridasa dapatnya di 3 kota aja. lumayan dipisah lah. Oke, kembali lagi nih. Tadi kan tahap-tahapnya tuh habis ada yang wawancara, itu kan ada belajar bahasa di Indonesia. Mm-mm. Mau tahu dong, itu berapa lama sih kalian belajar bahasa? Terus di mana? Terus gimana sih kesan-kesannya tuh belajar bahasa Rusia? Soalnya kan emang abjadnya beda tuh dari abjad Latin yang kita biasa pakai. Mungkin Siapa nih gimana cerita? dari Aku atau Juhe? Yulan dulu. Yulan dulu. Gimana? Ya itu kayak belajar dari anak TK lagi sih. Kemarin kan aku baru buka-bukain tuh buku, gara-gara kan mau diloak nih, udah mau pindahan. Terus kayak ketawa aja gitu, dulu masih belajar A, B, V, G. Bahkan dulu bilang halo aja tuh stres banget, kayak ya ampun ini susah banget bilang halo doang gitu kan. Terus ya gimana ya? Ya susah namanya belajar bahasa baru. Terus tapi kalau yang di Indonesia yang 2 bulan itu cuman belajar belajar secara Abjad. umum. Iya, belajar abjad, kata-kata dasar. Kalau belajar yang bahasa tekniknya tuh yang belajar matematika pakai bahasa Rusia, kimia pakai bahasa Rusia, fisika bahasa Rusia itu baru pas ada di sini namanya fakultas persiapan setahun di awal. Jadi kami kan total kuliah 6 tahun, 1 tahun itu fakultas persiapan, 5 tahunnya baru kuliah. Terus pas kemarin, pas fakultas persiapan, aku satu kota sama Juhe. Pas kuliahnya baru dipindah ke Moskow gitu. Jadi fakultas persiapan itu belum tentu kamu dapat satu universitas sama kuliahmu nanti. Bisa dapat satu bisa beda. Bisa dapat, bisa beda. Gitu. Terus kegiatannya kayak anak sekolah biasa ada kalau yang belajar kalau di asrama guru dulu belajar itu sih ada kayak keseniannya juga ya, yang nari-nari itu ada kan juga, kamu tulis daftar pertanyaan yang nyelenggarain berarti pemerintah provinsi. Terus itu tadi ada yang kegiatan-kegiatan seni itu kalau nggak salah ada nampilin sesuatu gitu, boleh dijelasin nggak sih? Siapa yang nampil? Kalian berdua nampil? Nampil pasti, mau nggak mau. Semua disuruh. Karena di sini orangnya juga sedikit. Nyanyi dan nari? Nari sih. Itu kan dulu, kalau kami dulu tuh di Rostov. Di Rostov tuh kan ada namanya Wonderful Indonesia. Itu kayak pentas budaya gitu. Nah, pertama kalinya itu pas angkatan kami dibikin. Itu pas di Rostov itu. Jadi di sana kayak nampilin film Laskar Pelangi kalau nggak salah, tapi ada subtitle Rusianya, terus juga foto-foto, kemarin juga kayak nyewa kerjasama sama fotografer di Indo gitu, ya foto-foto pemandangan Indo lah kayak mana, terus juga nari kan banyak kayak Juhe kena bagian tari Tajong, aku kena bagian tari Dayak, jadi semua tuh pasti dapat bagian buat nari, karena orangnya sedikit. Oh. Berarti itu latihannya di Indonesia waktu itu? Latihannya di Indonesia. Ditampilin di Rusia, di Rostov ya lebih tepatnya. Ceritanya. Sebenarnya nggak di Rostov aja, karena pasti ada aja nanti univ yang minta, pasti ada nanti acara budaya gitu loh, misalnya dari Indonesia gimana, dari Mongol gimana, ya mau nggak mau kan kita ada yang ditampilin kan. Berarti di sana semacam banyak negara gitu ya? Iya banyak, kalau kayak di univku aja. Tapi univ juga enggak sih? Ya kan juga univmu orang asing? Di tempat aku nggak ada. Cuma kita orang Indonesia. Oh, sama orang Rusia di sana banyaknya? Iya. Terus tadi sempat ngebahas yang kelas matrikulasi ya, kalau nggak salah ya? Yep. Itu penyesuaian yang
fisika, matematika dalam bahasa Rusia. Jadi itu Mm-mm. pelajaran pertama kalian ketika sampai di Rusia, Mm-mm. Iya benar benar. nggak? Mm-mm. Oh, jadi itu belajarnya berapa semester sih? Terus eh, itu gimana gitu? Maksudnya ternyata lebih mudah dari IPA-nya SMA atau ternyata jauh lebih sulit? Itu gimana sih Juhe. pelajaran-pelajaran yang diajarkan matrikulasi itu? Sebenarnya enggak sih. Ah, ah. Sebenarnya belajarnya cuma 1 semester. Jadi semester Mm-mm. kan itu 1 tahun buat kelas persiapan. Semester pertama buat khusus bahasa, semester kedua baru kita mulai masuk matematika, fisika, kimia, sejarah, sama geometri juga, gambar teknik lah. Terus kalau ditanya susah enggaknya, sebenarnya pelajarannya kurang lebih sama di Indonesia sih. So, kalau dibandingkan sama, kalau di sini kan teman-teman aku yang orang Rusia biasanya mereka ngebandingin pelajaran di Rusia sama di Amerika. Kalau menurut mereka kalau di Rusia kita belajarnya banyak banget, sedang di Amerika tuh cuma sedikit-sedikit tapi fokus. Nah, kita kalau di Indonesia kan kita juga gitu, belajarnya semua Iya. dipelajari. Sama di Oh, sini jadi juga, semua dipelajari. mirip ya sama di Rusia ya? Iya. Secara Jadi kurikulum sama-sama belajar semua luas gitu. Iya, jadi nggak ada kesulitan berarti sih. Cuma kendala bahasa aja, karena kan nyebut per aja di sini lebih panjang daripada di Indonesia. Cuma bilang 1/2 di sini lebih panjang. Oh gitu. Kalau angka beda nggak sih 1 sampai 9 sama aja kan? Sama. Oh, sama aja. Tapi Huruf kadang beda. huruf bahasanya beda. Bahasa Oh. sih lebih susahnya. Wes. Gitu. Habis itu di sana berarti belajarnya bahasa Rusia bukan bahasa Inggris ya? Bukan bahasa Rusia, tapi di sini sekarang juga banyak kampus-kampus yang nyediain program bahasa Inggris. Bahasa Inggris tergantung milihnya aja waktu datang. Tapi karena kami programnya sudah dicantumkan sejak awal, maka nggak bisa memilih, jadi kami dalam bahasa Indonesia, bahasa Rusia maksudnya. Terus ini kan kalian itu dari Smaridasa, kalau nggak salah itu termasuk yang paling banyak ya, yang batch pertama dibandingin sekolah lain gitu. Sempet nggak sih kalian itu di apa ya, kayak di labelin gitu, misalnya sekolah unggulan atau sekolah pemerintah nih makanya banyak atau gimana? Sempet nggak sih diomongin gitu atau ngegeng Kalau ini mulu silahkan nih tanya ternyata pada Yulan. Kenapa aku yang Yulan, disuruh? Gimana? Yulan, silahkan. Sempet nggak sih ada kayak gitu labeling gitu atau gosip-gosip? Ini curhat aja ya aku ya. Ya, Bahkan silakan. ya pasti sempat dibilangin kayak gitu. Bahkan lu sempat jadi masalah itu jaket angkatan. Kan kita banyak yang make tuh. Pas di asrama iya, guru. iya, yang merah. Iya, kita dibilang begeng gitu dong. Padahal kita make karena cuma jaket kucing kita punya. Gitu kah kalian? Jadi menerapkan sistem Korsa juga di sana apa gimana tuh ceritanya? Ya enggak sih, gimana ya, karena itu Enggak, aja yang ada. Terus tapi memang sih kalau kayak aku kan memang sampai sekarang juga temenan deketnya ya sama Tia, sama Gea. Mana-mana juga sama mereka. Ya karena emang dari dulu kenalnya itu, dari dulu mainnya sama itu. Tapi yang enggak sama mereka doang, ada juga. Anggaplah kami di sini rame-rame berapa orang gitu kan. Cuma teman tetapnya lah ya buat kayak gitu ya. Iya. Kalau Juhe gimana? Ada cerita nggak Ju selama bersama teman-teman Indonesia lain yang dari Kaltim? Atau fine-fine aja nyambung? Fine-fine aja sih sebenarnya, cuma sedihnya ya kami cuma berenam di sini. Jadi dulu pernah waktu mereka yang dulu Yulan CS masih ada di Rostov kan ramai banget. Habis itu tahun berikutnya mereka semua pada pindah ke Moskow. Jadi kami satu kota ini cuma berenam orang Indonesianya. Sempat kesepian, sedih. Tapi ya nasib. Sekarang udah rame lagi kan? Sekarang udah rame lagi, sekarang hampir 50 mahasiswa di sini. Alhamdulillah. 50 yang habis dari itu Indonesia. Itu yang di Rostov. Iya, di Rostov dari Indonesia. Kalau boleh tahu nih, ini kan kalian pindah ceritanya dari Indonesia ke negara lain. Ini di Rusia nih ceritanya. Terus kita taunya kan Rusia itu kayak dingin, yang pasti dingin. Habis itu mungkin ideologinya komunisme gitu-gitu. Persiapan apa aja sih mungkin selain belajar bahasa atau belajar materi kuliah lah katakan yang kalian siapkan sebelum kalian menuju ke Rusia gitu. Kalau Rusia dibilang komunis itu sekarang udah nggak ada lagi. Okay. Sama aja kayak kamu ke negara manapun di Rusia tuh sama aja. Kalau kalian dengar di film mana Rusia tuh pasti jadi bagian yang jeleknya, enggak, itu bohong.
Rusia aman Begitu. aja. Itu jangan dipercaya. Entah kenapa aku Oh. nonton film, drama, pokoknya orang jahatnya selalu dari Rusia. Iya, setuju itu. Ya. Padahal ya, jujur ya, aku jalan sendirian di Rusia malam-malam lebih ngerasa aman daripada aku jalan sendirian di Jakarta misalnya. Atau di Bandung misalnya. Ya, karena di sini apa ya, orang naik transportasi umum juga jauh lebih banyak kan, jelas. Kalau di Indonesia kebanyakan kendaraan pribadi. Faktor kayak gitu juga, meskipun banyak yang mabuk di jalan sembarangan kayak gimana, tapi tetap aja ngerasa lebih aman di sini. Oh, itu Terus soal budaya. Iya, terus tadi malah keluar dari pertanyaan. Tadi pertanyaannya apa dia? Kapan deh? Jadi lebih ke gimana ya? Sebelum kalian ke Rusia, mungkin apa yang kalian antisipasi gitu, selain mungkin cuacanya kan pasti dingin gitu, atau ada yang lain yang kalian pahami, atau di sana nyari makanan halalnya gimana gitu seperti itu. Kayaknya kalau aku pribadi cuaca aja. Soalnya kalau masalah pisah sama keluarga juga dari SMA juga udah kebiasa gitu kan. Jadi nggak masalah. Jadi lebih ke cuaca ya, baju Iya, cuaca aja. Ya, kalau awal-awal gimana, dulu. Kalau aku lebih kepada makanan. Makanan halal itu. susah. Iya. Jadi kalau dulu awal-awal kalau mau beli coklat baca dulu ini ada daging babinya enggak, beli sosis ini ada daging babinya enggak. Tapi sekarang semakin lama semakin tinggal di sini, bodo amat, yang penting bukan babi. Oh gitu. Ya udah agak lebih slow gitu ya. Iya. Cukup berdoa pada Yang Maha Kuasa aja lah. Oh, siap. Oke, ini sesi pertama mungkin lebih ke kita bahas yang persiapan tadi ya. Nah, kemudian kan sebelum berangkat ke sana itu apa sih, ada ini nggak sih kayak kontrak gitu sama orang ini, pemerintah provinsi Kaltim gitu, kontrak apa aja yang kalian tanda tangani, apakah nggak boleh cabut dari beasiswa itu, atau ada kontrak ke depannya harus mengabdi, itu kontrak apa aja sih yang ada sebelum menandatangani itulah? Juhe lagi. Ingat nggak kontrak-kontraknya apa aja itu? Aduh, masalah kontrak nggak terlalu tahu. Tapi waktu kami sebelum kami pergi tuh ada tanda tangan kontrak, isinya kalau nggak salah sih ya kurang lebih yang kamu bilang gitu tadi, nggak boleh kalau misalnya lepas dari beasiswa atau nggak dikeluarkan dari UNIF mesti ganti rugi pemerintah. Terus pulang dari sini mesti ngabdi selama 5 tahun di 5 tahun Indonesia. setelah lulus. Iya, lama ya. Itu sih yang paling diingat, sisanya saya nggak ingat. Silahkan tanya kepada Yulan Cahya yang lebih paham. Yulan, Suhu bagaimana? mungkin ada lebih ingat, ada dendanya nggak berapa gitu, atau? Itu nggak, dendanya ada tapi nggak disebut nominalnya berapa. Kecuali sakit loh ya. Kecuali sakit itu nggak didenda. Betul. Terus juga kita tiap aku nggak tahu sih tiap berapa. Dulu tuh tiap 3 bulan sekali laporan nilai. Oh iya. Tapi sekarang tiap setahun sekali. Jadi kita ke orang provinsi. Kita fotoin, ada kayak di sini buku laporan nilai gitu kan, terus ya diketik nilai satu-satu dalam bahasa Indonesia, pelajaran apa, nilainya berapa kayak gitu. Oh, jadi ada laporan nilainya. Harus ini menjaga performa ini ya. Iya. Kuliahnya ya. Oke, baru tanda tangan dan berangkat ke Rusia. Perjalanan ke Rusia berapa jam sih kalau boleh tahu? Kalau dari Indonesia lewat bandara apa, kemana-mana? Biasa sih transit tuh kalau nggak di Doha, Abu Dhabi, di Qatar. Dubai. Iya, Dubai ya, Qatar artinya. Bentar, ke Dubainya itu kira-kira 7 jam di pesawat, baru dari Dubai ke Rusianya sekitar 5 jam. Itu total di pesawat sekitar 12 jaman lah. 12 jam. Itu Itu di pesawat doang. Itu sampai di Moskow. Kalau kayak Juhe, dia naik lagi pesawat 1 jam, atau 2 jam, atau naik lagi bis 17 jam. 1 hari. Maklum orang desa, mohon maaf ya. Jauh banget ya ternyata. Tapi sama nggak time zone-nya? Kalau aku kan pernah lihat itu Rusia itu time zone-nya kayak Iya, banyak sampai 8. Iya. Tapi sama kami, soalnya kami lurus. Jadi Lurus. aku, kan atas kami letaknya lurus aja atas bawah. Iya. Jadi Satu aku time di zone. tengah, Juhe di bawah, terus anak Peter di atas. Makanya Iya, kami sama-sama. masih masuk satu time zone. Oh, yang bagian Eropa tuh berarti Rusianya ya? Iya. Iya. GMT plus 3. Berarti sekarang di sana ini sama-sama jam 4 kan kalian? Iya. Oh ya, betul. Mungkin kurang lebih itu ya untuk yang persiapan menuju Rusianya ya.
Terus selanjutnya kan sesi kedua untuk kuliah di Rusia. Setelah ini saya serahkan ke Rashid Ridho. Silahkan Rashid Ridho. Kita Oke. wait, guys, kita langsung move aja karena ini udah habis waktunya, sisa 5 menit lagi Ya. daripada nanti tiba-tiba mati. Mending kita move ke room yang satunya. Ini udah aku share di Oke. kolom chat box buat teman-teman yang udah join di sini, Sama ya, linknya ya, kalau nggak salah. join lagi. Linknya sama ya? linknya Mak? ya. Biasanya sih. Aku nggak ngerti Coba sih, dulu deh. guys. Bentar. Aku Coba Bentar, kita cek aku dulu. dan aku harus live dulu. Oke. Oke, aja ya. Kalau Oke, silakan Acit. Sawadee Duhun. Bukan Sawadee dong. Ini kan versi Rusia. Jadinya Здравствуйте. Lanjut aja nih ya. Selanjutnya. Tadi kan kita udah ngomong-ngomong soal apa sih persiapan pre peberangkatan gitu-gitu kan sebelum kalian sampai di Rusia gimananya. Nah, sekarang kita ya mungkin udah agak yang seriusan dikit maybe I guess. Jadi sesi kedua kita adalah tentang perkuliahan di Rusia. Ini tolong dong kalian bisa nggak sih kayak mendeskripsikan sebenarnya kalian itu kuliah di univ mana, kemudian fakultas apa, jurusan apa, seperti itu. Tolong dong kita dicerahkan gitu, karena setahu kita ya, kita tahunya kan cuma pada ngambil, oh iya anak-anak di sana pada ngambil perkereta apian gitu loh. Ya, terus kita juga clueless gitu tentang apa kalian ngambilnya. Mungkin bisa dimulai dari judul dulu kali ya. Selalu. Oke, sawadika, Bang Acit. Sawadika. Ya, jadi aku kuliah di Rostov-on-Don, Rostov State Transport University. Jadi fakta unik nih, kampus kita itu kan kampus transportasi. Jadi kalau di Indonesia kan semua kampus di satu kementerian ya, Kementerian Pendidikan. Kalau di sini ada 2 kementerian, satu Kementerian Pendidikan, satunya Kementerian Transportasi. Nah, kampus kita ini di bawah naungan Kementerian Transportasi. Jadi sistemnya beda sama. Jadi sistem pendidikannya sama, cuma sumber dananya beda. Nah, balik lagi, kampus kita kampus transportasi tapi fokusnya di kereta api. Ada kampus transportasi lain yang fokusnya di penerbangan sama kapalan. Belajarnya sebenarnya jurusan aku tuh telecommunication engineering. Jadi ngapain? Itu kayak kebangun communication line atau hal-hal yang berhubungan sama internet, telepon, tower informasi yang ada di Indonesia, satelit dan lain sebagainya. Tapi secara umum kita belajar telecommunication engineering cuma fokusnya itu di perkereta-apian. Jadi kalau ditanya sistem-sistem yang di luar perkereta-apian, kita tahu dasarnya, tapi kalau untuk langsung terjun ke sana nggak boleh, kita nggak punya spesialisasi untuk itu karena spesialisasinya fokus di kereta api. Begitu. Sebenarnya banyak ada di kereta api itu ada banyak jurusan, banyak fokusnya. Jadi kereta api ada fokusnya di bagian vagon, ada fokusnya di bagian lokomotif, ada fokusnya di bagian kayak komunikasi, ada di bagian persinyalan. Nah, Yulan bisa menjelaskan fokusnya di bagian mana? Silahkan. Gitu ternyata. Kalau Yulan nih gimana nih? Ya kalau aku jurusanku itu railway rolling stock. Jadi kita dibagi jadi 4 kan di sini. Yang konstruksi itu yang bikin jembatan, rel, terowongan kayak gitu-gitu. Itu jurusannya Nias dan kawan-kawan. Nias, Wawan, Veto. Terus aku itu railway rolling stock. Nah, railway rolling stock itu dibagi jadi 3. Ada lokomotif, wagon. Wagon itu kalau di Indonesia itu kereta sama gerbong. Terus yang ketiga untuk maintenance kereta sama gerbong. Aku yang maintenance itu. Terus kalau satu lagi tuh ada lagi operation. Operation itu kayak bikin grafik kereta segala macam yang kayak gitu-gitu. Itu lebih banyak di stasiun Cintar. Nah, yang itu siapa ya? Itu Tia. Kalau dari kita Tia jurusan itu. Terus yang terakhir ya tadi jurusan juga tadi yang tentang persinyalan. Oh gitu, berarti sebentar. Berarti kalau kita urutin lagi ya, fakultasnya adalah teknik gitu. Sebenarnya banyak. Iya. Cuman ini aku nyebutkan cuman yang dari Indonesia aja. Kita kemarin dibagi jadi 4 kan.
Soalnya kan kayak Gitu. pasti di Univ tuh ada juga nanti kayak fakultas buat itu apa subway segala macem. Cuman kan karena kita nggak ada subway, kita nggak belajar itu gitu. Jadi yang aku sebutin tadi cuman yang fokus buat kita di sini aja yang dari Kaltim. Kalau boleh nyimpulin, berarti kalau kayak Juhe itu lebih ke telekomunikasi. Emang ada sih jurusannya juga. Kalau kayak Yulan berarti lebih ke teknik mesinnya kali ya? Benar nggak? Iya sih, bisa dibilang kayak gitu. Ya aku belajar apa ya, mesin bubut. Aku belajar produksi sih. Soalnya kan aku perbaikan dan perawatan kan fokusnya. Terus kayak si Nias dan Veto tadi lebih ke sipilnya gitu ya? Iya, kayak gitu. Jadi lebih kayak teknik tapi digabungkan dengan perkereta-apian. Iya, gitu, khusus kereta api. Nah, kalau univmu itu Yul, kan kalau Juhe kan tadi univnya di bawah kayak Kementerian Perhubungan sama Transportasi gitu kan. Iya, Kalau ini juga sama juga. Sama Di sih. bawah. Dulu univku tuh Moscow State University of Railway Engineering. Tapi sekarang udah naik statusnya jadi Russian Transport University. Aku nggak tahu sih, maksudnya tuh baru aja sih naiknya itu. Cuman pokoknya pasti di setiap kota tuh ada kayak Petersburg University of Railway Engineering, itu tempatnya Ria dan kawan-kawan, Ria, Nias. Nanti di Samara juga ada. Jadi di setiap kota yang gede ada kok pasti univ khusus kereta api di sini. Pentingnya mungkin ya ini kereta api dalam hubungan di Rusia. Anyway, Iya. kan tadi udah ya kita ngelihat soal ya jurusan dan penjurusan dan konsentrasinya segala macam. Terus kita pengen tahu sih kayak gimana sih kayak sistem perkuliahan di Rusia itu gimana. Kayak segi gradingnya, misalkan penilaiannya, terus apakah pakai IP juga sama atau enggak, terus kemudian dosen-dosennya tuh gimana sih kayak di tiap karakteristiknya di tiap-tiap kampus kalian gitu. Mungkin dari Yulan dulu kali ya. Sebenarnya di Rusia nggak pakai IP. Di sini kita apa ya? Ini sistemnya kayak anak di sini kita kayak sekolah sih sebenarnya. Kalau kalian kan ada SKS-nya gitu kan. Kalau kami tuh kalau kami tuh udah ditentuin. Jadi tahun misalnya semester 8 itu ada 8 pelajaran. Ya semua harus diambil. Semua harus lulus. Paketan. Iya, udah paketan. Udah paketan. Nah, terus kalau misalnya nggak lulus tuh, boleh dibayar di semester depannya. Tapi nggak boleh lebih dari 6 bulan. Kalau lebih dari 6 bulan belum dibayar itu hutang pelajaran, nggak bakal bisa diberhentikan dari perkuliahan kayak gitu. Maksudnya bisa diambil ulang lagi? Nggak bisa. Pokoknya gini, misalnya nih. Cuma ditebus bayar. Iya, misalnya nih, aku semester ini ada 9 pelajaran, 1 pelajaran aku nggak lulus. Jadi semester depan aku harus ngambil ujian lagi. Kalau sampai selama semester depan ujian itu aku nggak lulus juga, nanti pas udah masuk semester selanjutnya itu bisa jadi aku kena DO kayak gitu. Berarti yang diambil itu cuma ujiannya doang ya di semester selanjutnya? Ujiannya doang, nggak pelajarannya. Gitu. Kalau di sini kita harus pendek, mengulang mata kuliah itu gitu. Iya. Ya ada yang semester pendek, ada yang harus mengulang di semester selanjutnya. Misalkan nih aku diganjil, berarti aku harus mengulang itu diganjil juga. Jadi gitu. nambah SKS gitu ya? Semester genap gitu. Betul. Iya. Gitu. Makanya lebih enak di sini sih. Ya sistemnya kayak anak sekolah aja. Lumayan meringankan sih. Kalau cuma ngambil aja. Kalau grading gimana? Itu berarti kalau nanti berarti anak bawah kan? Anak bawah. Nah. Kalau grading ini gimana? Gue ada yang jelaskan. Gantian. Ekivalen itu gimana sih? Kan kalau di sini kayak 4 sama dengan A, terus kalau di fakultasku ya kayak 4 sama dengan A, terus kalau 3,75 A minus dan seterusnya. Kalau di tempat kalian gimana sih? Di sini kita nggak ada pakai A, B, C, D, E. Kita pakainya cuma angka 1 sampai 5. 1 sampai 5 tapi ya 1 sampai 5 tapi angka 1 itu mitos. Dosen tuh nggak akan pernah ngasih angka 1. Minimal dia ngasih 2. Tapi 2 itu nggak lulus. Kalau mau lulus tuh harus 3, 4 atau 5. 5 itu lulus kayak mungkin A+ kali ya, 5 A+. 4 itu lulus
bagus, kalau 3 tuh lulus. Nggak bagus, nggak jelek, lulus. Kalau 2 tuh nggak lulus, harus ngulang. Nah, apalagi ya? Apalagi Bang Acit? Karena paketan ya mungkin Halo. berarti karena paketan gitu berarti nggak bisa di ini ya, nggak bisa Assalamualaikum. milih gitu nggak sih? Salam. Course mana yang mana? Nggak Salam bisa. bisa. Berarti Iya. kalian nggak bisa milih gitu ya? Atau misalkan nih paketannya 8, tapi ada misalkan beberapa course yang lo bisa milih gitu, bisa nggak sih kayak gitu? Nggak ada. Nggak bisa. Gitu ternyata. Terus misalkan nih kan kalian ini kalau nggak salah kan juga ada macam magangnya gitu. Berarti kalian ini sebenarnya S1 tapi sekalian juga praktik gitu nggak sih? Iya. Semacam kayak sekolah profesi farmasi gitu nggak sih? Atau gimana? Betul sekali. Betul. Itu ada dua sistem untuk S1-nya. Yang pertama yang kayak bachelor biasa yang kayak di Indonesia, satunya S1 spesialis. Jadi lebih di atas S1 kayak udah punya profesi. Kalau di sini sih teman-teman aku yang lulus, mereka kan juga sama punya kontrak. Mereka kalau lulus dari kampus ini masuk kerja, ternyata bukan sekedar mahasiswa lulusan baru gitu bachelor, tapi udah kayak spesialis. Jadi kayak malah dari spesialis gitu yang spesialis di tempat mereka kerja. Seperti itu Bang Acit. Silahkan Julan, ada yang ingin Terus ditambahkan? sebenarnya kalau misalnya kan beda ya bachelor sama spesialis. Di sini kalau spesialis mau lanjut kuliah itu langsung S3 dia. Jadi kalau kami mau lanjut kuliah di Rusia juga di tempat yang sama, itu kami bisa langsung ambil S3. Tapi kalau di Indo kami disetarakan sama S1 lulusannya. Jadi kalau mau ambil kuliah di Indonesia lagi ya S2 lagi gitu istilahnya. Gitu tuh ternyata. Terus kalau yang ini mungkin agak personal kali ya, kayak dosen-dosen gitu. Itu gimana sih kalau di sana tipikalnya gitu? Ya, aku ya dulu ya, dosen itu kalau menurutku pribadi sih, dia tuh tahu yang mana anak mau usaha, yang mana enggak, pasti sih kan. Maksudnya tuh walaupun, biarlah anggapannya, walaupun aku bego segimana-gimananya gitu kan, misalnya dijelasin udah nggak ngerti-ngerti, tapi asal kita dateng aja, hadir aja, pasti Pak dikasih nilai bagus tuh pasti gitu nah. Dosen sini tuh ngadepinnya penting sabar aja, jangan menyerah. Soalnya kebanyakan anak-anak yang nyerah itu anak-anak yang kayak gitu, yang jadi entah anak-anak Rusia loh nih maksudnya, yang entah kenapa jadi jarang masuk kayak gitu ya, yang entah sebulan misalnya masuk cuma 3 kali. Pokoknya asal di sininya asal rajin kuliah, terus ada konsultasi tambahan di luar jam pelajar kita datang aja. Ya asal mereka melihat kemauan keras kita gitu nah buat berusaha mengerti. Pasti Pang dikasih nggak susah buat mereka untuk ngasih kita nilai bagus tuh, nggak susah. Ya kayak semakin banyak lu ngasih effort, semakin diingat juga nggak sih engkau. Jadi ya, auto mungkin istilahnya gitu. Interesting. Kalau ini nih, kan kita kan ngomongin soal kuliah mulu gitu. Apa kalian ada ikut juga nggak sih kayak kegiatan ekstrakurikuler di luar itu? Misalkan nih kayak PPI gitu. Kalian ada ikut nggak? Aku ikut sempat berapa tahun ya, aku lupa. 3 tahun gitu, atau sempat ikut PPI. Kalau Juhe? Aku PPI pernah 1 tahun. Kalau di luar PPI, di luar organisasi itu kayak tampil-nampil di sekolah paling nyanyi. Oh kalau misalkan yang PPI ini kegiatannya apa aja sih kalian di sana? Kayaknya aku pernah lihat deh kayak jual-jual baju gitu buat funding sesuatu, tapi aku nggak tahu. Itu deh kayaknya juga apa yang simposium itu ya? Iya. Ya nggak sih? Ada PPI itu banyak kegiatannya sih karena organisasi internasional. Sifatnya sih harusnya di organisasi internasional juga banyak kegiatannya. Ada ya kayak gitu. Kalau aku sih kemarin kebetulan bagian funding di 2016 kalau nggak salah. Nah, jadi kayak buat dapetin uang tuh buat kegiatan PP itu salah satu jalannya adalah dengan jualan-jualan yang Abang lihat itu. Kalau jualan di bagian apa waktu itu? Aku lupa. Pokoknya aku ingat aku pernah sekretaris 2 itu. Aku sekretaris 2 tahun kalau nggak salah. Terus kayaknya sekretaris aja yang ku ingat. Sisanya tuh kami kebanyakan yang membekas banget tuh ya kalau acara apa budaya-budaya gitu, karena itu juga ngurusnya
makanan juga dari kita, yang nampil juga kita, itu bayangkan capeknya nggak tahu lagi. Yang panitianya juga kita, jadi panitianya kita, yang nampil kita, yang masak kita, semuanya kita. Karena orangnya dikit kan, siapa lagi yang mau ngurus gitu lah. Betul juga sih. Anyway, kan biasanya kan kalian berdua, ya maksudnya kalau kita flashback dulu kan, kalian berdua kan emang anak OSIS gitu ya. Terus kan ini istilahnya kalian bekerja bareng gitu dengan lingkungan yang benar-benar baru gitu. Sama-sama orang Indonesia juga, tapi lingkungannya baru. Nah, kalau dari gimana sih perasaan kalian gitu, bukan perasaan sih, apa yang kalian rasakan gitu ketika bekerja sama dengan teman-teman baru ini gitu. Dari gue dulu mungkin. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskannya dengan bahasa kalbu. Ya sebenarnya sih apa ya, karena kan harusnya aku ikut organisasi yang benar-benar tuh cuma yang di PPI dunia. Sisanya yang malus-malusan gitu, mohon maaf ya. Terus ya, di Indonesia juga gitu. Ikut banyak organisasi tapi enggak semua. Itu lu sih Bang, lu. Lanjut lagi. Oke. Terus waktu itu sih kerjanya itu ya kayak banyak dulu koordinator aku itu dari UK, Kak Rizky, sekarang dia lagi di Indo. Ada satu lagi dari USA. Jadi kayak kadang kalau mau teleponan aja, mau rapat itu mesti atur jadwal dulu. Kadang-kadang harus ada yang bangun jam 4, ada yang harus nunggu sampai tengah malam cuma buat rapat. Ya kayak gitu sih. Terus kebanyakan dari mereka itu kayak S2 gitu, sudah pada S2, S3. Jadi mau nggak mau kita main state-nya juga harus nggak sekedar kita lulusan SMA lagi, sudah harus ngikutin cara pola pikir mereka, ngikutin perkembangan mereka yang dinamis banget gitu loh. Kalau udah rapat langsung ceblok kita, meskipun kita dulu di organisasi banyak waktu SMA, meskipun masuk sini tuh kayak apa ya, insecure gitu, mau mengutarakan pendapat atau nggak susah aja gitu kan, nggak terbiasa untuk langsung mengutarakan pendapat selama kita waktu di SMA. Tapi di sini benar-benar harus dituntut kapan itu yang betul-betul dipelajari selama ikut organisasi. Bagaimana dengan Yulan Cahya? Silahkan Su. Kayak lebih demanding gitu ya di sana. Yap. Kalau Yul gimana Yul? Nong Yulan. Masih di mute. Mikrofonnya diaktifkan dulu ya. Mic-nya Nong Yulan. Iya. Beneran pakai bahasa kalbu. Aku ikutnya Permira kan ya, bukan PPU Dunia yang kayak Juhe. Itu Permira. Permira itu apa? Persatuan Pelajar Indonesia di Rusia. Nah, sebenarnya ya menurutku sama SMA dulu bedanya sama sih kayak yang Joy bilang, karena di sini tuh kita banyak sama orang yang S2, S3 gitu kan. Ya kebanyakan sih yang jadi pemikirnya tuh mereka, itu tuh pelaksana aja. Emang putus-putus ya? Iya putus-putus ya. Aneh gitu. Ya gitu aja sih. Ya rapat juga online, terus banyak hubungin, karena aku sekretaris sih juga, jadi sekretaris waktu tugasnya paling apa, notulensi, bikin surat. Paling kalau rapat aku dengerin, nyatet, udah gitu aja. Terus nanti dibagi di grup-grup. Sama ini, beralih ke selanjutnya ya. Apa sih yang istilahnya itu kalian nggak nyangka banget gitu, kayak yang kalian temukan di dalam universitas kalian masing-masing gitu. Misalkan nih kayak apa, lingkungan pergaulannya, atau lingkungan pergaulannya antara kalian sesama mahasiswa dengan mahasiswa lain, terus kemudian antara mahasiswa dengan dosen, itu apa sih yang kalian anggap, oh ternyata kayak gini ya di Rusia gitu. Itu apa? Silahkan, bagaimana Yulan Cahya? Aku bingung tahu masalahnya. Ya mungkin kalau kalian lihat misalnya di koridor kampus tiba-tiba ada yang ciuman gitu, pasti di Indonesia gimana gitu kan. Tapi kalau di sini aku lihat tuh udah biasa banget. Jadi kayaknya bagi gue itu biasa aja. Senang ya liatnya ya. Paling ya kayak gitu aja yang beda. Sisanya dosen ke kita ke dosen, gimana belajarnya sama aja. Terus kalau kalian bilang orang di sini nggak mau nyontek tuh haram, enggak. Jauh sama banget, aja. Sama aja kayak di Indonesia. Iya, sama aja. Kalau kamu Ju, di tempatmu Ju, kampusmu?
Aku Kok nggak salah kayaknya ada yang Hah? kamu, kayaknya tuh kalau nggak salah ada deh yang kamu bilang, oh nggak nyangka banget ternyata kayak gini gitu, Oh, lingkungannya. apa yang kurang ambisi kah? Kurang berambisi kan anak sini. Maybe, gimana coba tolong Iya, jelaskan ke kita semua. jadi ya gini sih kayaknya itu kayak kurang ada hasrat untuk belajar. Padahal ya di perpustakaan tuh buku-buku lengkap. Dosen-dosen Hmm. itu yang kita nggak perlu minta, mereka yang nungguin. Tapi mahasiswa-mahasiswa sini tuh kayak kurang berambisi untuk mengejar ilmu. Jadi ilmu itu seperti terbuang sia-sia. Wes. Atau juga Oh, yang terlalu berambisi nih kayaknya nih. Jadi yang lain ambis, di bawah Enggak juga. standarnya nih. Oh enggak? Enggak juga. Enggak Begitu. tahu banget. Enggak juga deh kayaknya. Enggak. Padahal gimana ya kalau kadang-kadang di sini tuh koridor tuh kosong, jadi setiap istirahat semua langsung pada keluar makan. Padahal jam selanjutnya mungkin ada tes atau ada ujian. Nggak ada tuh yang kayak kita SMA dulu, anak-anak yang baca buku depan koridor atau nggak siap-siap buat ujian. Nggak ada sini. Bahkan event waktu ujian pun masih santai. Jadi Mungkin oh, karena nggak kita dulu memang terlihat ya lingkungan kita dulu gitu, nah kita terbiasa iya ambis. memang mungkin Makanya kita iya ngelihat sekarang orang kayak gitu, kita berpikir orang itu yang nggak ambis, padahal kita udah terbiasa dengan makanya itu lingkungan sih yang salah satu ambis yang kan. benar sekali Jolan. Setuju. bener sih. Kayak pindah kolam gitu, terus kolamnya kok kayak gini airnya. Iya, kolamnya Iya. santai aja. Oh, Satu sekolah rajin belajar betul sekali. Sama ya zaman kayak dulu. Makanya Aduh. soalnya orang Rusia ini kalau misalnya mereka mau diterima kerja di anggaplah depo gitu kan. Depo maksudnya kalau untuk kerja di depo aja lulus dengan nilai 3 atau nilai cukup tuh udah bisa keterima gitu loh. Iya. Kalau kamu Kayak lulus depo dengan apa? nilai 4 atau nilai 5, itu kamu kerjanya tuh yang bener-bener kamu baru pertama kali masuk, anggaplah gajimu udah 20 juta sebulan kayak gitu nah. Jadi memang Saya depo bagi itu tadi apa bagi dulu? kenapa? Depo. Depo itu tempat perbaikan, kayak di Jogja ada Balai Yasa Yogyakarta kan, yang tempat perbaikan lokomotif itu. Tempat perbaikan dan perawatan kereta. Maksudnya kalau biasa sih kalau orang yang lulus nilai 4 sama nilai 5 itu kerjanya di bagian perencanaan. Ya itu gajinya juga memang dari awal nggak main-main. Makanya bagi orang Rusia juga lulus dengan nilai 3 tuh ya udah cukup. Mungkin juga Sebentar karena dulu. kali ya. Bentar dulu ya, Karena kayaknya ada orang air deh datang. Juga dulu ya. Oke. Air ke bawah. Lagi ya, Bro. Galon. Iya. Mungkin juga itu karena apa? Karena mereka udah dapat udah menjanjikan dari kampus kewasan bergejar nilai, karena mau berapapun nilainya mereka tetap dapat kerja gitu. Sama satu lagi juga fakta unik, orang Rusia meskipun nggak belajar gitu, nggak kelihatan belajar, tapi kalau ditanya bisa aja. Kalau dosen buka diskusi kan mereka tuh udah kayak langsung cepat gitu jawab. Kita yang orang asing ini yang sudah bahasa Rusianya jelek, nggak terlalu paham, yang ngelongoknya ngeliatin, oh kok cepat ya. Kadang-kadang insecure sendiri di kelas, apalagi kalau sendirian. Mungkin ini kali ya, mungkin terkait dengan culture-nya itu, mungkin kayak di luar kelihatannya kayaknya santai-santai aja gitu, tapi who knows gitu. Misalkan mereka kerjanya, belajarnya mungkin kan mereka kan bukan anak kampus banget ya, mereka juga tinggalnya di sekitaran, masih di satu kota itu juga, jadi kayaknya mungkin mereka belajar di rumah atau something like that. Kita nggak tahu juga sih, kayak gitu. Ya mungkin kalau kayak univ-univ di Jogja mungkin atau di UI gitu kan, maksudnya kan kebanyakan ya mahasiswa itu perantauan kayak gitu-gitu. Jadi kayaknya mereka mostly belajarnya nggak di kos gitu. Jadi kelihatannya di univ banget gitu mereka belajarnya kayak gitu sih. Oh ya, sama ya selamat lagi ya kalian berdua sudah tuntas jadinya. Karena turut senang banget ya. Selamat. Terus Iya, ini sudah selesai. kalau boleh tahu nih proses sidangnya nih kayak mana nih? Kita mulai dari Julan dulu deh. Maksudnya kayak lebih ke anunya aja sih, prosesinya aja gitu. Jangan jelasan Ya isinya. kan, ya biasa kan nunggu giliran tuh. Pokoknya pakai Microsoft Teams kami sidangnya kemarin kalau di Univku. Jadi kayak nunggu giliran, pas sudah mau dekat gilirannya ditelepon sama operatornya. Ditelepon, terus nunjukin paspor di sini, terus nunjukin paspor kami presentasi, habis itu ditanyain sekitar 4 pertanyaan aja mungkin, kalau nggak salah.
Saya beruntung banget memang kata ketua grupku, kami sidang online ini, karena kalau sidang yang normal ya itu lebih susah 2 kali lipat lah anggapannya. Anggap online cuman 4 pertanyaan, kalau sidang yang langsung bisa sampai 10 pertanyaan gitu. Makanya kami beruntung banget. Wow. Emang sih blessing in disguise ya corona. Iya, Alhamdulillah. Kamu gimana Jo? Kan kalau si Yulan kan 4 pertanyaan gitu Aku- kan. Kalau kalian tahu meme yang itu yang kalau apa cara ngehack sidang online yang hop internetnya mati, hop internetnya mati, hop internetnya mati. Ya gitu dah aku sidang kemarin internetnya putus-putus. Kenapa putus? Iya, Putus. jadi aku sidang tuh sebentar banget soalnya internetnya putus. Tapi untungnya kan di kampus aku tuh sebelum sidang udah ada prasidang. Jadi ada prasidang, baru sidang. Jadi di prasidang tuh kita udah dibabat abis, udah ditanyain banyak banget pertanyaan. Jadi waktu sidang itu sebenarnya cuma mengulang pertanyaan yang udah ditanyain. Nah, karena internet aku putus, karena internet aku putus, jadi waktu itu cuma dapat 2 pertanyaan. Itu yang 2 pertanyaan aku jawab, habis itu udah deh. Berarti kalian nggak ada seminar proposal gitu ya? Langsung. Nggak ada. Nggak ada. Nulis. Nggak ada. Baru Iya. habis itu sidang 2 kali. Langsung nulis itunya, tugas akhir kalian baru sidang 2 kali. Yang pertama Aku cuma sekali. kamu cuma sekali. Oh, Juhe yang 2 kali. Juhe doang yang 2 kali. Setauku aku sama anak Peter tuh cuma sekali. Oh itu, Unifmu sama Unif yang di Peter juga sekali. Ya. Kalau Tapi kita ada itu loh. Pengganti proposalnya ada, sebagai pengganti sidang proposal ada diskusi sama dosen doang, nentuin tema. Ya Di kayak situ udah. bimbingan. Iya. Enak ya kalian benar-benar dibantu gitu istilah dari awal sampai akhir. Alhamdulillah. Tergantung dosen juga sih, Cit, sebenarnya. Aku alhamdulillah dapat bapak yang care banget. Kayak kakek sendiri. Oh ya, BTW di sini dosen sampai umur 81 tahun pun mereka tetap ngajar. Sumpah. Pensiunnya kapan? Iya. Ya pensiunnya kehitung masuk pensiun atau enggak? Enggak ngerti. Ada yang 88 bahkan umurnya, dia jalan tuh udah lambat banget. Kalau kita ujian tuh dia malah cerita. Tapi kayaknya tapi soalnya emang di sini juga nenek-nenek yang udah tua-tua banget, udah pakai tongkat tuh juga masih belanja kebutuhan sehari-hari sendiri, naik bis kemana-mana sendiri. Jadi orang tuanya tuh kayak nggak mau diam di rumah gitu kali ya mereka. Benar sih. Awet muda emang. Ya berkegiatan Iya. Alzheimer Kayak gitu. kayak dosenku yang 81 tahun itu padahal dia udah nggak dengar banget kan telinganya tuh, kadang-kadang teman-teman ribut di belakang atau denger lagu tuh dia sama sekali nggak dengar. Cuma ya tetap tiap hari datang ngajar, pakai ransel lagi datang tuh kan. Ya kayak gaya-gaya kayak anak muda tapi umur 81. Oh. Ya sih bisa jadi sih kayak dosen yang sebenarnya udah purna tugas tapi dia kayak masih mau ngajar aja gitu. Soalnya ada sih beberapa dosen kayak gitu juga di Iya, sini. ya. Gitu. Tapi paling tua kalau di sana umur berapa, Cit? Kamu pernah ketemunya? Apa ya? Mungkin kelahiran berapa? Kalau kelahiran tahun 40-an gitu mungkin. 43. Oh, sama aja berarti ya. Sama aja kan? Sekitar umur-umur segitu. Iya. Jadi ya gitu. Kayaknya udah dulu kali ya untuk yang sesi tentang kehidupan kuliah di Rusia. Selanjutnya mungkin kita bisa kasih ke teman kita, rekan kita mana rekan Rere ini. Woi, mic-nya dong Rere, mic-nya. Wah, hilang kayaknya orangnya. Tuh dia. Hadir. Oi, pindah woi sekarang kita yang. Emang udah Sampai habis waktunya? Ya belum sih. Oh, mau lanjut di room ini aja. Yoi. Gak tahu nih Zoom aku kameranya mati terus, heran gue. Ya dari tadi ya. Aku matiin dulu ya. Oke, jadi sesinya Bang Acit udah kelar nih. Udah. Kalau aku sih aku pengen tanya-tanya aja nih buat Yulan sama Juhe tentang apa yo? Yo. Bingung si Ibu.
Nah, karena udah diperingatkan 10 menit lagi, Oh iya ya. apakah Yaudah. alangkah Pindah, baiknya berarti pindah. kita Pindah berpindah? room aja kali ya. Kita pindah. Mm-mm. Biar lanjut terus. Linknya Baik, tuh semua. linknya tuh beda kan ya? Sama ternyata. Oh sama. Sama. Kayaknya ya. Tapi copy paste aja lagi aja lah. To make it sure gitu. Ya, Bang oke. Acit, kacamatanya baru ya? Banyak kacamata gue. Takut Oh iya, patah, ini Bah. ngingetin buat teman-teman yang lain, nanti bakal ada sesi pertanyaan di akhir perbincangan. Jadi kalau ada teman-teman yang mau bertanya, disimpan aja dulu ya pertanyaannya. Eh guys, Iya. ntar kalau aku tiba-tiba keluar, aku angkat galon ya berarti. Tapi ntar balik lagi kok. Mantap. Wonder Rusia ada Woman. galon ya ternyata ya. Ada. Nguli dulu ya. Nguli. Wonder Woman. Awas lo turun berok. Oke. Ini gimana nih? Udah di-share linknya. Udah, aku akhir yang di sini ya. Baik. Ya, Oke. Lip ya. Bye-bye. Langsung Hai. dulu. Oke. Yulan enak ya makan. Enak. Jadi aku makan terus. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Oh ya, aku mau tanya sih. First impression kalian itu, oh ya, sebelumnya aku tanya dulu. Kalian itu berdua sebelumnya pernah keluar negeri belum? Sebelum ke Rusia, Pernah. aku nggak. Pernah. Nah, tapi kalau ke Rusia itu yang pertama kalinya kemarin atau sebelumnya liburan? Pertama kali. Baru pertama kali ya. Nah, oke, karena baru pertama kali, aku pengen tanya first impression-nya kalian ketika menginjakkan kaki ke Rusia apa? Wow. Silahkan Wah. Ibu Yulan. Aku dulu kayak udah. Sih di sini bebas banget. Ya shock aja tiba-tiba naik bis habis turun dari pesawat itu kan. Terus udah ada yang cium-ciuman. Ya itu aja sih shocknya pertama. Oh emang benar-benar sebebas itu ya. Kayak di tengah jalan pun ada gitu ya? Nggak tahu itu di mana-mana. Bener-bener dah kalau lihat kayak gitu tuh udah ya di kadang ada aku tuh di bis ya. Di bis tuh lumayan lah itu ada berapa pemberhentian. Pokoknya dari anggaplah 7 pemberhentian. Dia dari awal masuk sampai aku turun itu nggak berhenti kissing coba. Nggak ngerti lagi. Wow. Maksudnya itu tuh udah biasa di sini itu tuh biasa. Wow. Yulan sudah biasa. Aduh. Tapi ya kita tuh juga kadang kan risih sih. Kenapa sih orang ini? Cuma ya kayak gimana? Itu udah di mana-mana gitu loh. Nggak cuma kissing yang sampai raba-raba juga di taman-taman kadang di bangku-bangku gitu ya, itu biasa. Ya ampun kok nggak capek ya. Yulan ya, ternyata ya. Maaf ya, kita kan udah 24 juga kan. Tadi nggak ngerti kasihan. Jelasin Ardiska itu nggak ngerti kasihan. Nanti Apa kita ini? buka Ya sesi khusus ya. Record ya. Oke, kalau Juhe gimana? Kalau aku kan pertama kali datang, kita masih satu asrama sama Yulan. Cuma kalau Yulan kan cuma lihat yang kissing-kissing, kalau aku lebih dari sekedar itu. Jadi waktu aku datang, Jangan salah. Lebih dari sekedar Masuk itu bawah. gimana tuh coba? Buka. sabar Yulan, sabar. Sama Jadi Juhe. Jadi waktu itu kan aku masuk kamar nih. Teman kamar aku nih dari negara yang nggak usah disebut, dari benua Afrika. Oke. Nah kan aku masuk nih, terus cuma ada dia di kamar itu, satunya aku, padahal kamar itu buat 4 orang, jadi cuma dia yang tinggal di situ. Ya udah aku masuk tidur, tiba-tiba ada perempuan datang, ternyata itu pacarnya dia. Terus pacarnya dia ternyata setiap malam tidur di kamar itu. Jadi selama 1 tahun itu aku di asrama itu, selama 1 tahun juga kita tidurnya bertiga. Jadi dia sama pacarnya satu kasur, aku di kasur yang lain. Bayangin nggak sih malam-malam tuh gimana kalau misalnya terjadi hal-hal tidak diinginkan? Oh, kamu pernah mendengar suara-suara aneh nggak, Juhe? Iya enggak? Kalau aku sih karena aku tidur kayak orang mati, yang dulu pernah sekamar sama aku ke asrama pasti tahu aku tidurnya kayak gimana. Tidur-tidur nggak bangun.
Tapi Wah, parah sih. kadang-kadang dengar juga ya, kalau dengar ya mau diapain ya, mau nggak mau tutup masuk selimut ya udah. Atau kadang-kadang di kamar teman kalau Iya, heeh. Paling maunya aman sih kamar tutup teman. selimut. Iya. Sama pokoknya. Ya untungnya sih asrama yang sekarang itu sekamarnya sama orang Indonesia kalau aku. Terus konsep Iya. konsep asramanya tuh gimana? Kalau kita kan kasurnya bertingkat gitu. Kalau kamu gimana? Iya. Kamu mau lihat kah? Ini mumpung belum ada teman kamarku nih sama Oh, ini tingkat juga. asramanya. Oh, bertingkat banget. Temen kamu di situ? Juhe gimana? Juhe gitu juga. Aduh, sabar enggak aku kalau dulu kalau sekarang gini apa ya? Kelihatan kan? Aduh, berantakan. Oh. Kalau dulu atas Itu si Dise bilang emang gak gempa katanya. Pernah tahu ada yang kayak gitu. Ya Ada yang dia gempa, kayak gitu di ada yang- atas. iya, Ada yang ada gempa yang gitu. gempa. Tapi Kayu- tempat aku dulu beda kasur, jadi aku nggak ngerasain gempa. Kayunya jatuh nggak? Gitu. Kayu yang di atas jatuh. Udah. Cukup guys, cukup. Tunggu ya, airku datang. Udah. Oke. Topik yang panas sudah cukup. Oke, jadi first impression-nya tuh bukan tentang cuaca, biaya hidup, tapi budaya tentang kissing-nya itu. ya. Budaya Dan lain sebagainya bebasnya. ya. Oh, Yulan angkat air nih. Oke. Nah, kalau selain itu kan yang emang budaya barat emang kayak gitu ya. Nah, kalau Oh iya, selain kalau itu, selain itu apa sih yang paling mencolok gitu bedanya Indonesia sama Rusia itu gimana gitu? Yang paling mencolok banget, kelihatan banget gitu. karakter orangnya ya, karakter orangnya dia tuh kayak jujur ya? banget. Jadi waktu itu pernah temen aku kehilangan dompet di mall. Itu sampai akhir tuh dompetnya dikembaliin, ketemu juga jarang hilang. Terus pernah juga ada yang kehilangan handphone di jalan, itu handphonenya nggak hilang, balik juga. Jadi kayak orang di sini tuh jujur, kalau memang bukan haknya ya udah nggak diambil. Tapi memang ada oknum-oknum yang kayak gitu juga, yang kayak suka ngambil barang, suka mencuri dan lain sebagainya. Tapi kebanyakan di sini jujur banget, ramah. Kalau awal-awalnya kayak kita tahu kan orang Rusia banyak yang katanya jarang senyum, mukanya cemberut terus, kalau ngomong kayak orang marah. Padahal setelah di sini baru sadar kalau ternyata kenapa ngomongnya kayak orang marah ya, karena emang bahasanya kayak gitu, mesti ada penekanan di setiap ngomong. Terus kenapa jarang senyum, karena ya kalau nggak kenal ngapain senyum, malah kalau kita senyum dikira orang gila sama mereka. Jadi ya udah terbiasa. Sebenarnya kalau udah kenal lama, aslinya orang Rusia itu baik banget. Hatinya terbuat dari diamond kayaknya, sangat baik. Oke, itu kan penjelasan kamu tentang orang-orang sana. Perbedaan yang paling mencolok apa? Bedanya di Indonesia sama Rusia yang paling mencolok banget. Terus tentang negaranya nih, bukan orangnya. Negaranya. Apa ya? Tata kotanya kali ya. Di sini rapi banget. Nggak jelas dong, apalagi kalau kamu Dibandingkan- bandingkan sama Samarinda ya. Iya, baru mau ngomong dibandingkan sama Samarinda. Sumpah sekolah kali. Nggak, BTW, nanti di akhir sesi aku pengen gosip tentang sekolah kita ya. Iya, tahu. Biar teman-teman yang lain Tahu. pada tahu juga keadaan sekolah kita itu sekarang gimana. nanti Aku tumpahkan tehnya dulu sedikit supaya teman-teman nanti nggak pada kabur. Jadi nanti aku pengen cerita kalau sekolah kita itu akan ada penggusuran lagi. Jadi stay tune ya. Oke, kita lanjut aja. Pertanyaan buat Juhe. Sedih. Ada lagi. Nah. Mana Yulan? Oh iya, Bantu karena aku. nggak ada Yulan, kita tanyanya Juhe aja nih. Juhe, pastilah pernah ngerasa homesick. Ya dong, nggak mungkin nggak. Nah, Cara ngatasin ala Juhe kalau lagi homesick gimana? wow. Kalau lagi homesick. Di sini kan kebetulan kita ada mahasiswa Indonesia yang lainnya, nggak sendiri. Jadi kadang-kadang kalau homesick kita ya jalan keluar, piknik di taman, bawa makanan sendiri, cemilan, atau ngumpul bareng satu kamar. Karena kita kebetulan mahasiswa Indonesia satu asrama meskipun beda kamar, jadi kita ngumpul satu kamar, ngobrol, nyanyi lagu Indonesia, dan Sama lain kayak sebagainya. di asrama SMA lah Sama ya? persis kayak di asrama SMA, persis banget. Hmm. Kadang cerita hantu juga. Emang di sana hantunya gimana tuh? Coba dong, ceritain. Hantu ala Rusia tuh gimana ya? Yang paling baru. Hantu yang paling baru. Jadi kemarin karena aku sekarang udah pindah asrama kan. Waktu di asrama sebelumnya tuh
kan gara-gara pandemi corona ini pada disuruh pulang kan mahasiswa yang lainnya, jadi sisa orang-orang asing. Nah, teman-teman aku yang cewek ini malam-malam mereka tuh tiba-tiba ngechat bilangnya, kamu habis ke kamar yang ngetok pintu? Enggak, kita udah pada mau tidur, kita yang cowok satu kamar kan. Baru yang cewek ini, loh, tadi ada yang ngetok pintu kamar aku. Terus ya udah paling ibu penjaga asrama mau ngecek. Udah kan? Ya udah akhirnya kita pikir, ya udah. Besoknya teman aku yang si cewek satunya lagi yang bikin tur kamarnya. Nggak gedor sih, ada orang mau masuk ke kamar sebelahnya dia. Kuncinya tuh goyang-goyang, ada bunyi-bunyi gitu. Terus dia ngechat lagi, kan lagi kamar lagi? Enggak. Habis itu gara-gara ada hampir dua kali kan kejadian kayak gitu, besoknya kita semua tidur satu kamar deh, berenam. Tapi pernah ada yang ngeliat nggak? Pernah ada yang ngeliat aneh-aneh nggak? Pernah aneh-aneh sih nggak pernah sih dari temen aku. Kalau aku nggak pernah ya, tapi temen aku yang Armenia katanya. Kalau film horornya gimana? Kalau misalnya Indonesia kan udah jelas banget ya, kayak ada pocong, kuntilanak. Kan kalau di Rusia masa iya pocong? Enggak deh kayaknya. Kalau di sini. Kalau di sana gimana? Wujudnya? Orang di sini masih percaya gitu-gitu juga loh, masih percaya hantu, percaya tahayul. Baru mereka juga ada pamali gitu. Oh iya. Kan kalau kita kan kadang-kadang kita ngetok meja kan, amit-amit jabang bayi. Kalau mereka juga ngetok mejanya daibok gitu. Mereka juga ada kata-kata kayak gitu. Ada juga pamalinya mereka kalau misalnya ada tiang di jalan, terus kalau ada tiang di jalan misalnya nggak boleh tuh ada dua orang lewat satu sebelah sisi, satunya lewat sebelah sisi. Tiga-tiganya harus lewat sebelah sisi yang ini. Banyak pamalinya. Udah lagi banyak nggak ingat. Oke, menarik. Terus kalau di Rusia kemana aja sih? Coba ke siapa tahu nanti ada teman-teman yang pengen main ke Rusia, coba rekomendasiin. Kalau kalian udah pasti Moskow aja. Sih. Pasti Moskow ya. Pasti Moskow tuh nggak terlalu aneh sih kalau turis-turis kebanyakan ke Moskow cuma ke Lapangan Merah, itu tempat Presiden Putin tinggal. Lapangan Merah itu ada Saint Basil, itu gereja yang warna-warni itu loh, yang melingkar. Oh iya. Itu. Terus ya kalau teman-teman semua mau lihat arsitektur gaya abad-abad kuno gitu, lebih mending ke Saint Petersburg. Di situ semua jenis arsitektur ada dari Eropa kalau nggak salah sih begitu. Baru kayak itu di situ baik sungai itu kayak Venice-nya Rusia lah. Di Saint Petersburg, di tempatnya Nias, Ayub dan lain sebagainya. Kalau teman-teman semua mau pengen lihat alam itu dari Rusia itu yang bagus Baikal. Baikal itu kan danau terdalam di dunia kan. Danau air tawar terdalam di dunia, paling besar juga di Rusia. Jadi kalau mau lihat alam itu ke Baikal bagus. Pegunungan di sini juga banyak, jadi nggak cuma di Swiss atau Norwegia gitu kan, pegunungan ada di Rusia juga banyak pegunungannya, semuanya bagus-bagus, cuma jarang kayak expose. Kayak misalnya di Altai itu kayak perbatasan 4 negara, Mongolia, Cina, Kirgistan, sama Rusia. Di situ bagus banget pemandangannya. Mana lagi ya? Kalian pernah ke gunung-gunung? Pernah. Bagus banget. Baru karena jarang turis di sana, masih murah, nggak terlalu mahal. Nggak kayak di Moskow sama Saint Petersburg, mahal. Iya sih. Terus kalau ke negara tetangga pernah nggak? Mana nih Yulan? Tidak aku terusan ditanya. Iya. Kalau negara tetangga pernahnya ke mana ya? Kalau aku sih pernahnya ke Turki doang. Nah, Yulan kalau nggak salah dia pernah ke itu deh. Kemana ya? Maroko. Iya. Mana? Wah, Maroko. Turki, Maroko, itu sih kalau yang sama temen. Sendiri. Enggak, biasa ada liburan sama mama, tapi itu dari Indo. Enggak sama temen. Kalau sama temen, Turki sama Maroko. Ke Maroko tinggal nyebrang dikit, Spanyol. Iya, tapi kan Spanyol masuk Schengen. Kalau ke Maroko, visanya on arrival aja, makanya kemarin kami ke Maroko. Naik apa tuh? Iya, aku masih ngos-ngosan. Iya, bisa angkat galon ya ampun. Tarik napas dulu. Apa tadi pertanyaannya? Tadi pertanyaannya, kalau ke Rusia itu jalan-jalannya kemana aja? Siapa tahu ada yang pengen jalan-jalan ke Rusia.
Terus coba dong hitungin budget ke Rusia berapa dari Indo. Wow. Berapa ya? Kalau tiket itu, kalau kalian pergi ke sini sekitar pas bukan summer ya, pas winter atau autumn gitu, sebenarnya berapa ya PP? 7 juta Maksimal PP 10 tuh juta. dapet deh. Nah, itu kalau summer iya. nah juga kayaknya. Iya. Iya, heeh. 7 Summer juta lebih mahal PP ya? dapet. Summer lebih Lebih mahal mahal. karena kan orang liburan. Liburan ya. Terus Terus biaya kalau- hidup di sana mahal nggak? Hotel? Kalau di Kapan? Moskow gimana? Biasa sih kami sewa apartemen gitu kalau mau lebih murah kalau kalian rame-rame. Berapa tuh per malam? Itu lebih tergantung macem-macem. Ada Tergantung yang berapa orang. 2.000 rubel. Iya, tergantung muat berapa orang. Biasa kalau misal buat 6 orang gitu, dia semalam tuh sekitar 4.000 semalam 4.000 kah? 4.000 kah ya? Rubel kan? Rubel. Iya, heeh. Yang besar. Sih. Lap. Sekitar 700-800 ribu sih. Pokoknya Berarti kuartir itu maksimal 1 juta lah. Tapi itu bisa dibagi 8 atau 5 orang, jadi itu itu di Moskow. Itu di Moskow. Berarti kurang lebih apartemen Jakarta juga ya? Iya. Kurang lebih aja. Kalau Tergantung kualitasnya sih. kalau makan Ada yang di sana bagus, ada mahal yang nggak? biasa. Makan kalau kalian kan kalau di kuartira di apartemen pasti bisa masak sendiri kan. Bisa dihemat di situ. Kalau harga apa sih namanya? Harga bahan makanan sih murah sih menurutku. Enggak. Anggaplah kalau misalnya kamu benar-benar masak sendiri ya di asrama selama sebulan tanpa jajan di luar, tanpa beli baju, kayak gitu-gitu, 1 juta tuh cukup sebenarnya itu untuk di Moskow. Berapa lama 1 juta? 1 hari? 1 juta sebulan. Hah? Iya serius, itu kalau kalian benar-benar masak sendiri. Soalnya ada yang kayak gitu, ada kelasku ada yang kayak gitu. Dia paling 1 bulan tuh habis 1 juta, 1.200.000. Karena emang dia orangnya nggak belanja-belanja, nggak nongkrong-nongkrong. Kalau Yulan sebulan habis berapa? Wow. Kita ulik guys. Kalau sama nongki-nongki itu gimana ya? Karena aku cewek ya, beli skincare-nya ya. Iya, itulah. Sebenarnya 3 juta tuh udah cukup banget sih. Itu udah semua tuh sama transport, sama tempat tinggal. Soalnya aku murah banget di sini. Aku bayar asrama itu murah. Terus itu udah sama makan, terus sama anggaplah tiap weekend makan di luar gitu kan. Pokoknya udah sama hedon-hedonnya lah ya. Iya. Oke, terus terus kegiatan kalian habis kuliah ngapain nih? Nonton drama. Kamu nonton Limbo itu nggak sih, Yul? Iyalah, sudah selesai tapi kan. Ya itu sih, kami lagi nunggu penyetaraan. Kan ini ngurus legalisasi dulu. Ijazah kan soalnya dalam bahasa Rusia tuh, harus dilegalisasi. Di kementerian sini, di KBRI juga. Terus ntar pulang juga nunggu penyetaraan UNIF. Karena UNIF kami kan dari anak Indonesia yang lulusan dari UNIF kami itu baru kami yang pertama. Maka kami ngurus penyetaraan dulu di Dikti. Dan itu lumayan lama kan, biasanya ada yang sampai setahun. Gitu. Kalau Juhe ngapain? Sekarang sih sama kayak Yulan di kamar aja, kadang main bulu tangkis di luar sama teman-teman, penggalari atau sepedaan. Ya sepeda sih paling sering. Kayak Adik kemarin ngechat, aku mau main sepeda. Main sepeda ya. Sibuk banget kayak main sepedanya tuh. Iya. Keliling kota. Oke. Pengen tahu dong dari Yulan sama Juhe, kalian kan ini istilahnya di Rusia dan dengan kultur atau budaya yang lain. Pastinya juga ada orang yang bukan dari Rusia, dari negara lain, misalnya dari Turki atau dari Maroko misalnya, siapa tahu ada gitu. Kalian punya nggak sih satu orang sohib yang bukan orang Indonesia, mau orang Rusia atau dari negara lain, atau grup-grup terdekat gitu? Boleh nggak sih di-share di sini gimana sohib-sohib kalian itu ini yang ada kalau teman deket banget. beda budaya gitu. Kayaknya. Mungkin dari juga gimana? Aku ada sih temen aku teman grup satu kelas cewek. Jadi dia ini kayak nggak punya Instagram,
nggak punya VK, nggak punya Facebook, nggak punya apa-apa lah kecuali nomor telepon. Jadi kadang-kadang kita kalau diskusi di grup mau ngubungin dia susah. Tapi Dia orang dia ini Rusia? anaknya orang Rusia cewek. Jadi ini anaknya kayak ambisi banget gitu loh. Pengen banget belajar apa-apa mesti cepat diselesaikan. Maksudnya kita jadi kayak satu gelombang gitu. Jadi dekat banget sama dia. Tapi sekarang gara-gara dia nggak punya apa-apa, susah banget ngubunginnya. Dulu kalau kita kuliah bareng, kadang kalau dia nggak dapat informasi di grup, aku yang kasih tahu. Terus kalau misalnya aku nggak ngerti atau apa, aku bikin catatannya dia. Tiap hari tuh aku hampir tiap hari nyalin catatan, soalnya kadang-kadang memang nggak ngerti apa yang dibilang dosen. Iya. Kayak gitu sih. Terus satu lagi ya. Ada satu lagi teman aku juga di Turki, kenalnya waktu kita volunteer ngajar bahasa Inggris di sekolah, di summer school gitu kan. Saya deket banget juga, sampai sekarang masih komunikasi, meskipun jauh. Berarti yang tadi yang satu itu nggak suka apa ya, sosial media gitu ya? Iya, Emang nggak ada suka. kayak gitu orang luar negeri tuh dia nggak mau terpapar sama sekali di internet, nggak mau Iya, data-data benar sekali. gitu. Ada juga teman di luar negeri yang temannya kayak gitu. Terus kalian Kalau rencananya masih Wah, pengen... Oh, kalau Yulan apa? Aku Ada temen nggak? Tadi Ada soalnya dua, katanya ya. nggak ada, Juhe aja. anu sih, kalau yang deket banget tuh nggak ada. Cuman aku sama, kalau kalian pernah lihat IG storyku, kadang kan ada fotoku rame-rame. Itu teman sekelasan. Di sini kan ada hari cewek sama hari cowok. Kita tuh pasti ngerayain. Jadi biasa anak-anak cewek ngasih kado ke cowoknya, cowoknya ngasih kado ke ceweknya. Karena kami tuh ngasih kado itu main tiket bowling. Jadi kami mau main bowling bareng sekelasan. Terus anak cowoknya ngasih kado, ya kalau nggak kado barang, kado itu loh, mereka nyewain fotografer buat kami foto-foto. Yur, Terus tuh maksudnya juga hari cowok, hari cewek itu apa ya? ada hari cowok itu International Women Days. International Women Days. Itu hari cewek. Iya, Kalau di hari sini kan itu cowok tuh, dirayain. kalau hari cowok tuh kayak hari kemenangan Rusia atas apa gitu. Jadi kayak mereka perang apa, terus mereka menang, berarti dirayakan sebagai hari laki-laki di Rusia. Hari cewek ya International Women's Day itu. Ya, aku sama temanku tuh dekat secara luas gitu sih. Kalau yang teman deket bareng kemana-mana itu nggak ada, karena aku juga mainnya sama anak Indo. Cuman mereka juga kayak kata juga minjem catatan apa tuh mereka nggak pelit. Terus juga misalnya ada lab yang nggak ngerti, mereka tuh langsung ngasih aja. Apalagi kan gini, di kelasku itu ceweknya itu yang orang Rusia cuma 1. Sisanya cowok. Terus jadi di kelasku ada total 4 cewek, yang 3 itu anak Indonesia, satunya anak Rusia. Nah, terus yang cewek itu dia jadi ketua grup kan. Terus tuh ya makanya dia tuh paling sering biasa inisiasi buat ngumpul-ngumpul kayak gitu. Gimana? Enggak. Itu nah, terus kemarin habis sidang, itu dia langsung kami jadi ke rumah salah satu temanku. Ada temanku yang punya rumah gitu. Bukan rumah sih, kayak cottage gitu sih. Dia agak di pinggir, agak di luar Moskow kan. Di sana ada kayak acara bakar-bakar. Terus biasa habis sidang tuh anak-anak pada minum kan, champagne. Itu emang tradisi sini sih. Cuman ya aku enggak, kami yang Indo enggak. iya juga Kami nggak apa-apa. ya, Katanya enggak. benar-benar juga enggak. nggak apa-apa. Itu padahal ditawarin, kenapa sih kamu nggak bisa minum dikit aja nah, kayak gitu. Nggak boleh, dikit aja nah, nggak ada yang tahu. Tuhan lo tahu, dikit aja. Tuhan tuh nggak lihat, ini tuh udah gelap kan, udah malam. Tuhan tuh lihat biar di dalam gelap. Mereka kepercayaannya apa sih? Banyak yang ateis, banyak juga Kristen Ortodoks. Terus juga kalau di Univku itu kan lingkungan Jewish kan, Yahudi kan. Banyak juga dosenku yang Yahudi, banyak teman-teman juga ada yang Yahudi itu. Tempat aku banyak Muslimnya. Oh iya, banyak Muslim. At least kamu bisa halal gitu, nyerempet-nyerempet hal gitu kalau sama mereka. Iya sih. Sudah gitu ceritaku. Oke, terus pertanyaan selanjutnya. Kalian rencananya masih pengen di Rusia dulu aja atau kembali ke Indonesia? Harus pulang. Kan ada perjanjian tadi itu. Oh gitu. Terus pulangnya pasti ke Kalimantan? Apa nih, kerjanya atau pulang ke rumahnya? Kerjanya. Kerjanya tuh
masih nggak tahu kan, tahu sendiri kan proyek kereta gimana. Baru ada berita juga kemarin yang katanya diambil sama Tiongkok, katanya ntar difasilitasi ke KAI dulu, semuanya tuh masih katanya. Jadi kita berharap yang terbaik aja, tapi sampai sekarang Jadi masih nunggu kepastian lah ya. iya benar. Oh ya, terus terakhir nih, tentang perkuliahan ini atau apapun nanti, mungkin kalian punya saran buat teman-teman yang pengen entah lanjut kuliah atau kerja atau tinggal di luar negeri. Kan kalian udah lama tuh tinggal di luar negeri, di Rusia lebih tepatnya. Ada nggak kira-kira tips atau saran dari kalian buat yang belum pernah sama sekali terus pengen lanjut? Silahkan Kalau ke Rusia sih, Kade ada disinggung nggak soal beasiswa yang PKR sama LPDP itu nggak ada ya? Kalau mau lanjut S2 itu kan kebanyakan anak sini tuh ngambil LPDP itu. Soalnya kalau LPDP tuh setauku juga biaya hidupnya dibiayain, cuman emang tesnya susah kan, dan itu peminatnya banyak kan. Kalau yang beasiswa PKR itu setauku itu kayaknya nggak, kalau PKR tuh Pusat Kebudayaan Rusia, itu yang dibiayai cuma biaya sekolahnya aja, biaya hidup duit kita sendiri. Cuman ya kayak ku bilang tadi, di Moskow pun kamu 3 juta tuh udah cukup gitu loh. Kalau masalah yang lainnya, oh iya saranku lagi, kalau misalnya kalian ada pilihan untuk buat yang muslim ya, kalau misalnya yang muslim bisa dapat, anggaplah kalian pilihannya misalnya negara muslim sama negara yang mayoritasnya bukan muslim, ya baiknya pilih yang muslim aja, karena di sini juga aku juga nggak tahu sholatku tuh diterima atau enggak, karena aku sering jamak sholat kan, karena kebanyakan aku tuh misalnya dapat jadwal kuliah dari zuhur sampai maghrib, otomatis aku nggak tahu kan asar di mana, karena di Univ juga nggak ada tempat kayak gitu. Mungkin kalau cowoknya biasa dulu aku sholat duduk pas di kuliah umum, tapi makin lama aku tuh nggak nyaman sholat duduk, karena aku merasa kotor aja gitu loh pakaianku apa, jadi aku sholatnya selalu aku jamak, sebelum kuliah aku jamak, pulang kuliah aku jamak lagi untuk maghrib dan isyanya kayak gitu. Soalnya kalau di negara muslim kan pasti lebih aware kan kayak gitu, di kampus juga ada tempat sholat, terus belum lagi makanannya. Bener. Ya, aku sih selama ini prinsipnya tuh apa ya? Kalau kata mamaku sih, yang penting kamu beribadah aja. Terima enggaknya tuh ya itu urusan Allah gitu kan. Betul. Amin ya Allah. Kalau Joy ada nggak saran lain? Saran, kalau buat teman-teman yang mau kuliah, kerja, atau tinggal di luar negeri, caranya buka pikiran aja sih. Siap menerima hal-hal yang baru, karena manapun kalian pergi akan ada hal yang baru, dan itu semua adalah sebuah kesenangan yang harus diterima. Selamat menikmati, have fun. Keren. BTW kalau misalnya kerja di sana tuh gimana sih? Kalian pernah ikut part time atau apa gitu nggak? Di Rusia nggak boleh kami. Oh anak iya. Jerman sih yang tapi yang itu juga pernah. Oh iya pernah. Aku pernah, baru kemarin Februari aku magang di sini di perusahaan kereta api Rusia. Ya kerjanya sih kurang lebih sama Dinda, kan juga magang di Semarang kan kemarin. Kurang lebih sama sih jadwalnya. Cuma di sini kayak lebih detail gitu. Lebih detail sama kalau di Indo tuh etos kerjanya yang beda. Kalau di Indo tuh betul-betul terstruktur kayak bapak ini. Kalau di sini kayak karena manggilnya cuma nama ya kayak teman aja semua. Bahkan sama yang bimbing tempat kerja pun kayak teman. Kalian diajakin ngerokok, diajakin minum dan sebagainya. Budayanya ya. Terus kalau bos-bosnya tuh gimana di sana? Bos? Kayak atasan-atasannya tuh kalau di Indonesia kan kayak beragam tuh atasan-atasan di. Oh sama. Maksudnya ya paham. Maksudnya kayak kepala dinas berada di atasnya kepala dinas saya gitu kan? Ya sama di sini juga ada di kereta api juga ada strukturnya sendiri, jadi kepala depo ke bagian ini baru bagian ini sama. Tidak ada beda. Bos-bosnya galak nggak? Enggak, baik ya. Dan nggak tahu ya kemarin di Semarang baik, di sini juga bapaknya baik, di mana-mana Alhamdulillah baik. Ya. Alhamdulillah. Rezeki yang masalah. Alhamdulillah. Amin ya Allah.
Oke, mungkin itu aja pertanyaan kita tentang seputar yang di Rusia. Kalau Adi atau Acit ada tambahan nggak untuk pertanyaan-pertanyaan seputar perkuliahan di Rusia? Sebelum kita buka sesi pertanyaan ke teman-teman, gimana Cit? Selanjutnya, Apa ya? Waktu udah berapa lagi, Re? Iya nih. belum diperingatkan nih. Oh, iya. Belum Masih aman. Satu pertanyaan masih bisa lah. Gimana, Cit? Kayaknya Atau kita Udah serahkan? Atau mau dilanjut nih sesi base camp? oh ya base camp dulu aja. Habis base camp baru Base camp itu, apaan? teman-teman. Nah, baru 10 menitnya muncul. Ya udah 10 menit kita jadikan sesi base camp mulai. Oke. Jadi guys, Iya. sesi base camp ini adalah sesi pertanyaan cepat. Jadi kalian harus menjawab dengan cepat. Pertanyaannya seputar masa-masa di SMA. Ya, oke. Singkat aja ya jawabnya. Oke, Bentar nih. sama. Jawab Siapa nih yang cepat. ditanya? Iya, Siapa kasih tahu dulu siapa nih? yang ditanya ya. Satu-satu Siapa yang aja ditanya? dulu. Oh, satu-satu ya. Siapa dulu ya? Yulan dulu. Yulan, jawab beserta alasannya. Masuk SMA 10 tapi nggak satu angkatan sama Viva, atau satu angkatan sama Viva tapi di sekolah lain. Masuk SMA 10 tapi sama FIFA atau Masuk satu angkatan SMA sama 10, Viva. Masuk SMA 10 tapi nggak satu angkatan sama Viva, atau satu angkatan sama Viva tapi di sekolah lain. Ayo jawab cepat, gak boleh mikir. Satu angkatan sama FIFA tapi sekolah lain. Oh, satu angkatan sama Viva. Iya. Tidak Soalnya suka sekolahnya alasannya? atau gimana? bukan. Soalnya di FIFA banyak aku ketemu teman yang awet banget sampai sekarang gitu loh. Yang udah kayak saudara sendiri. Oke, Juhe, Gitu orang-orang ini. jawab cepat ya, jawab cepat. Ini pertanyaannya sama nggak? Alasan beda Ini dong. seputar sekolah, Beda nostalgia dong. nih. Sedikit nostalgia. Iya, ya. Oke, 1, 2, 3. Kumpul angkatan atau makan malam keluarga? Makan malam keluarga. Alasan. Karena bisa makan. Lala. Karena bisa lamar. Karena bisa makan, karena bisa lamar. Selama kita kumpul angkatan, coba ingat, selama kita kumpul angkatan yang ada kita kelahi terus. Kalau makan malam keluarga kita damai, tentram. Selalu ada masalah ya. Antara ada masalah atau membuat masalah. Kayak Bersatu gitu. ya. Iya sih. Ya, oke, masuk akal. Yulan, jawab cepat ya. Iya. Push up atau jongkok? Jongkok, udah sering soalnya langganan. Oke, Yulan lagi. Aduh. Di base camp atau di labrak senior? Di base camp aja deh. Kadang kan kalau di base camp tuh ada senior yang apa ya? Kayak itu tuh lebih tertutup gitu nah. Kalau di labrak tuh kayak lebih terbuka aja, kayak rame gitu yang ngeliatin. Ketahuan ya. Pernah nggak di labrak senior? Enggak sih, kayaknya pernah. Enggak pernah, alhamdulillah. Nggak pernah ya, anak baik-baik ya. Juhe. Di Iya. base camp atau di labrak senior? Labrak Ini senior cepat. aja deh. Atau Oh, labrak kamu- senior. karena base camp di Asrama Putra ngeri ya. Iya, itulah. Ya nggak tahu. Makanya. Alhamdulillah nggak pernah. Selalu aman juga. Oke, Richard juga nggak pernah tuh. oke, Selalu pilih salah beruntung. satu nih. Yulan. Siapa nih? Yulan. Dilamar waktu makan malam keluarga atau diantar sampai pohon ceri tiap pulang sekolah? Wow. Pilih. Dilamar waktu makan malam keluarga aja deh. Soalnya aku nggak pernah diantar sama pohon ceri. Oh, kesian. Apa Yulan? Juhe dulu IPA kan ya? Ya IPA. Misal dikasih kesempatan lagi, tetap milih IPA atau pengen IPS? Tetap IPA. Tetap IPA, oke. Ada alasan? Kayaknya nggak perlu alasan, ya memang Nggak perlu. hati, jiwa, raga, pikiran Oh semua iya. untuk IPA. Oke. Nggak sanggup Yulan. kayak Bang Acit, nggak sanggup. Buat Yulan, jadi hits atau jadi biasa-biasa aja? Sumpah apaan sih ini Acit pertanyaannya? Jadi hits atau biasa-biasa aja? Astagfirullahaladzim. Bolok agak ada. Ya ada Bang Acit ya guys. Jadi hits atau biasa-biasa aja?
Hits Ayo, dong, Yul. Hits pilih. dong. Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja, Karena- kenapa? Kalau bisa hits, kenapa harus biasa aja? Iya. Loh, Wih. kan suruh milih. Atau Iya, hits deh. Hits tapi kan hits macam-macam. Oh, iya. Ada hits karena ya gitulah. Julhe, Hmm. deket sama pengasuhan, dapat segala kemudahan apapun itu, tapi diam-diam gak disukai satu angkatan, atau disayang sama angkatan, tapi selalu jadi bahan atau target pengasuhan. Jadi target pengasuhan aja deh. karena di muslim satu angkatan tuh lebih menyeramkan daripada Nggak target enak. pengasuhan ya. Kalaupun kita jadi target pengasuhan, biasanya teman-teman angkatan pasti bela. Wih, gila-gila. Selalu. Tapi Udah Jawabannya. terbukti loh itu pernah Tapi pernah yang ada belain- kasusnya. tapi yang belain Gitu. teman angkatan kan ya, bukan ketua angkatan kan ya. Ya, ini bukan kebebasan lah, demokrasi gitu lah. Iya, iya. Silahkan bela-belaan, Banyak alasan kayak gitu. lu. Awas ya, kayak baik. Oke, masih ada 4 menit lagi. Yulan, terakhir nih Yulan. Jadi petugas piket tapi dipuji atau kurve tapi dihukum? Intinya lu pengen jadi petugas Iya. piket atau kurve lah. Atau Sumpah ini kurve. apa sih? Sumpah. Aku terus. Udah jelas gitu ya jawabannya. Wah, Enggak, petugas Kurve lah piket bisa atau nambah. kurve? Ya kurve lah bisa nambah makanan suka kita. Iya ya, enakan kurve Bikin ya. yang lain. Bisa Iya. pilih Kita ayam, bukan. bisa pilih meja. Oh iya bener. Baru inget ya gitu-gitu. lah tapi kan dihukum. Mau nggak? Abis enak-enakan kayak gitu terus dihukum. Ya nggak apa-apa kan dihukum juga rame-rame biasanya. Karena piket kan rame-rame. Kalau kayak kan piket, ya kurve kan rame-rame. yang Kalau penting piket ada sendiri. temennya. Ya, Oke. semua yang penting ada temennya. Pertanyaan terakhir buat kalian berdua. Waktu sebelum masuk SMA 10, sebenarnya kalian itu emang niat pengen masuk SMA 10 atau nyoba-nyoba aja, taunya keterima. Terus setelah itu, setelah ngejalanin semua, nyesel atau enggak? Nyoba-nyoba aja terus keterima. Nggak nyesel sama sekali. Sudah. Pada jelas. Yulan. Kalau aku emang pengen, terus tapi kebetulan juga di Tarakan ada tesnya kan waktu itu. Jadi orang SMA 10 yang datang ke SMP ku, terus udah keterima, enggak nyesal sama sekali. Tapi waktu kelas 1 kalian menderita nggak? Kelas 1 menderita nggak ya? Nangis-nangis pengen pulang nggak? Kalau aku sih soalnya waktu kelas 1 nangis-nangis pengen pulang, kelas 3 nangis-nangis nggak pengen lulus. Iya sama sih Re, sama. Ya kan? Apalagi itu UN tuh nangisnya tuh bukan karena takut UN, takut pisah sama teman itu. Iya, sumpah. Kayak kita tuh menghitung hari berapa hari lagi UN itu bukan karena persiapan UN-nya ya. Iya. Kayak kalau di Asrama Putra gimana? Kalau misalnya di Asrama Putra itu kita tuh ada punya bikin 100 hari menuju hari HUN. Itu tiap hari kita coret, jadi di depan tangga. Jadi setiap kita habis makan atau mau ke WC itu kita ngeliat, oh berapa hari lagi sih waktu kita tersisa kebersamaan kita gitu, guys. Bagaimana Adi ya? Tapi udah? Ada nggak ya dulu ya? Nggak ada kayaknya. Lupa ingatan aku udah. Enggak, kan. Parah emang. Hai Bram. Oke. Abis ini kita move ke selanjutnya. Ini buat Kita teman-teman. sesi tanya jawab Jadi sesi selanjutnya ini kita semua bisa buka pertanyaan. Kalian mau buka video kalian, terus mau buka mikrofon kalian juga bisa di room selanjutnya karena ini udah 1 menit lagi. Oke. Oke, bye. See you next. Kita pindah. Bentar room, aku yuk. kopiin dulu. Masih sama nggak sih? Sama langsung aja. Tetap sama ya? Sama. Jadi kayak tinggal keluar terus masuk lagi gitu ya? Pencet lagi. Yoi. Yes.